gitu. Kenapa? Karena walaupun kita punya peribahasa manusia nggak pernah puas, tapi nggak dalam urusan itu, ya, itu beda. Kita lagi bahas ekonomi nih, ya. Oke, nah jadi di sini perilaku konsumen kita mau tahu gitu ya, konsumen tuh ternyata bisa berubah dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, nggak cuman keinginannya, misalnya ide-idenya. Kalau dulu mungkin trennya warna merah gitu, rambut misalnya gitu ya. Kalau punya warna merah, rambut cantik aja deh, pokoknya deh, pede aja deh gitu ya. Tapi seiring berkembangnya zaman, aduh rambut lo merah, ih ini banget deh, norak banget deh gitu. Mungkin gitu ya kalau sekarang. Nah, kenapa nggak cantik lagi deh? Cantik kan tuh kayak kayak misalnya si Dewi Persik gitu ya, rambutnya hitam aja, alami ya misalnya. Iya, nggak apa-apa ya, Mbak atau Mas nih, Syamsiatul, Mbak kali ya. Em, saya belum hafalin satu-satu sih nama panggilannya ya. Nah, saya lanjut aja ya. Oke. Nah, jadi kalau dulu, waduh, tren rambut merah keren banget. Kalau sekarang norak abis gitu kan. Aduh, enggak deh misalnya. Ini hanya misalnya. Jangan tersinggung ya kalau ada teman-teman yang punya rambutnya merah ya. Saya cuma hanya contohkan saja dan itu cuma sekedar supaya masuk aja ilmunya ya. Oke. Nah, jadi di sini saya cuma mau ngasih tahu kalau kita sebagai pebisnis harus lihat tren yang berlaku apa sih, maunya konsumen apa. Nah, dilihat lagi sosialnya, ya berhubungan dengan manusia itu sendiri gitu kan. Oh, manusia zaman sekarang tuh nggak bisa kalau nggak BBM-an tiap hari loh. Nah, makanya terciptalah BBM, ya kan. Oh, manusia itu demen loh kalau dikasih like di Facebook misalnya. Kalau ngumpulin like-nya sampai puluhan seneng banget misalnya. Nah, jadi kenapa kita lihat, oh manusia itu ternyata nggak bisa hidup sendiri. Mereka itu senang mendapat apresiasi dari orang lain gitu ya. Jadi apa namanya di sini ilmu perilaku konsumen itu kita mau menggabungkan antara ekonomi ya, jadi nggak cuma ngasihin duit nggak hanya uang, tapi kita mau lihat apa sih perkembangan. Kita harus jadi orang yang berinovasi ya, jelas ya. Oke, saya lanjut. Perilaku konsumen ternyata kalau menurut teori ya, itu dari zamannya saya belum lahir nih kayaknya nih. Sebentar. Oh, sudah ya. Saya baru lihat tahunnya. Maaf, ini udah lahir. Jadi ternyata sudah diteliti oleh beberapa orang. Saya kalau mengajar tidak terlalu berfokus pada teori. Artinya saya hanya bahas, tapi saya yakin kalau cuma sekedar menghafalkan pengertian-pengertian, teman-teman bisa baca sendiri lewat modul. Ya, saya percaya bahwa teman-teman sudah cukup mandiri untuk membaca sendiri. Nggak perlu diajarin cara baca kan? Nah, tapi saya akan lebih kepada masuk ke kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, supaya lebih enak gitu, dibuat seperti cerita, ya. Tapi saya bahas sedikit aja ini. Perilaku konsumen menurut pertama adalah Skiffman and Canuck. Dia pernah bilang kalau perilaku konsumen adalah perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen, maaf nih konsumen ya, dalam mencari, membeli, menggunakan, mengeluarkan, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Betul sekali. Kenapa? Karena kita nggak usah lihat orang lain dulu. Kita coba menempatkan diri kita sebagai konsumen. Ketika kita merasa, aduh misalnya gitu ya, rambut saya rontok nih, atau mungkin muka saya berjerawat nih misalnya ya, saya mau ngilangin jerawat saya supaya mungkin nggak sakit gitu, atau mungkin supaya mungkin lebih kelihatan cantik misalnya ya, atau rambut saya biar lebat deh, biar nyisirnya enak, atau mungkin lebih dilihatnya lebih bagus. Nah, akan timbul satu kebutuhan tanpa kita sadarin. Kita nggak kepikiran awalnya. Saya nggak kepikir kalau sebelumnya saya butuh itu.
Tapi ketika saya ngaca, saya lihat, kayaknya kalau jerawat saya hilang, saya cantikan deh. Gimana ya caranya? Jadi timbul pertanyaan, ya kan? Nah, apa upaya kita sebagai seorang konsumen, sebagai seorang manusia yang sadar kita punya kebutuhan? Kita akan mencari. Dan kalau barang itu bisa dibeli, kita beli, ya kan? Nah, caranya gimana? Kita menggunakan atau mengeluarkan apa yang kita punya. Kita punya uang, ya kita tukar barang itu dengan uang kita. Seperti itu, ya. Jadi dulu penelitian yang dilakukan oleh Schiffman adalah, oh iya, manusia itu punya kebutuhan loh. Dan, oh iya, nggak apa-apa Mbak Lu, selamat datang ya. Iya, nggak apa-apa Mbak Dwi, semuanya selamat datang ya. Langsung ikut aja ke perkuliahannya ya. Oke. Saya lanjut ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah menurut Loudon dan Delta. Dia bilang kalau proses pengambilan keputusan, maksudnya perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan aktivitas fisik dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, dan membuang barang dan jasa. Maksudnya apa sih? Jadi dulu Loudon bilang, sebelum kita beli barang itu, kita pasti mengevaluasi. Artinya apa? Kita lihat, kita suka nggak ya? Coba, teman-teman mau nggak beli barang yang pertama, udah warnanya nggak suka, bentuknya nggak suka, nggak butuh lagi. Kira-kira mau nggak? Mau beli nggak? Nggak mau, iya dong. Mau ngapain? Mau ngapain beli barang yang udah warnanya kita nggak suka, bentuknya juga nggak suka, terus juga nggak butuh lagi? Pasti kita evaluasi dulu. Oh, saya nggak suka sih sama barangnya, bentuknya kayaknya aneh, tapi saya butuh, misalnya bajunya sih aneh, tapi ini musim dingin, saya butuh jaket itu gitu, bisa saja. Nah, jadi kadang kita membeli itu ada berbagai alasan, ya kan? Nah, jadi sebelum kita mengambil keputusan, biasanya kita akan mengevaluasi. Dan menurut Mowen, dia bilang kalau perilaku konsumen itu adalah studi mengenai proses pembelian dan pertukaran yang terkait dengan memperoleh, mengkonsumsi, membuang barang dan jasa, pengalaman dan ide-ide. Jadi, misalnya, nah, tapi murah kegoda sama murah, bisa jadi juga tuh Mbak. Nah, jadi banyak banget ya motif-motif orang beli itu, misalnya, waduh, apaan tuh rame banget, misalnya, kok sampai kayak ini rebutan sembako gitu kan ya, pas disamperin, wah ternyata barang mahal lagi sale, iya benar, lagi sale ya Mbak ya, Mbak Anis ya, wah berapa diskonnya, 70%. Waduh, langsung deh borong. Padahal lupa kalau tadi sekedar lewat cuma mau beli piantang doang gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita juga nggak sadar tuh alasan kita beli itu sebenarnya bukan butuh, bukan pengen, cuman hanya ingin ikut-ikutan, atau mungkin hanya ingin dapat yang murah. Ya betul Mbak, naluri wanita gitu ya. Ada yang kesindir? Nggak ada yang salah sebenarnya dengan hal itu, nggak ada yang salah, karena tergantung dari persepsinya, tergantung dari sudut pandangnya juga. Iya, nggak selalu wanita doyan belanja itu salah, saya nggak bilang seperti itu kok, karena ada positifnya juga kok, kayak gitu ya. Oke, jadi intinya bahwa Mowen bilang kalau untuk membeli suatu barang, dia ada bilang pengalaman. Apa sih maksudnya? Jadi misalnya, saya dikasih nih barang, misalnya dari Mbak Yusni deh ya. Mbak Yusni ngasih ke saya cuma sekedar permen misalnya. Lagi iseng-iseng nih, kita lagi TTM gitu ya. Lagi TTM, Mbak Feli, ada saya punya mau permen gak nih? Dikasih. Pas saya cobain, enak ya ternyata. Akhirnya saya apa? Saya beli. Saya beli kenapa? Berdasarkan pengalaman. Kenapa? Karena saya pernah makan permen itu. Besok-besok saya jalan nih misalnya di daerah pasar malam. Kayaknya ini waktu itu Mbak Yusni pernah kasih saya permen ini deh. Saya beli, ini enak gitu. Jadi orang juga beli bisa jadi karena pengalamannya. Dia pernah mengalami itu, dia pernah makan, atau mungkin dia pernah pergi ke sana.
atau dia mungkin pernah coba pakai HP temennya gitu ya, main-mainin, kok enak ya kayaknya pakai handphone ini, udah saya beli handphone ini aja deh juga. Jadi dari pengalaman ya. Dan menurut Solomon, dia bilang kalau perilaku konsumen adalah studi terhadap proses yang dilalui oleh individu atau kelompok seketika memiliki, membeli, menggunakan, membuang produk jasa, ide, pengalaman untuk memuaskan kebutuhan keinginan mereka. Sebenarnya intinya apa yang Solomon bilang itu sama saja dengan yang dibilang oleh Schiffman, Loudon, dan Mowen. Inti perilaku konsumen bahwa setiap perilaku, namanya juga perilaku orang kan beda-beda. Sama ketika orang memutuskan untuk membeli sesuatu, ketika orang memutuskan untuk memilih sesuatu, pasti ada alasannya. Nggak usah orang, coba mbak-mbak sama temen-temen kalau milih pacar juga ada alasannya nggak? Ya dong, masa tiba-tiba pacaran aja? Kan nggak mungkin. Pasti kan ada, aduh karena dia baik gitu ya, atau karena dia ganteng, atau karena dia cantik gitu ya kan, atau karena dia pengertian banget misalnya gitu. Jadi ya beda-beda ya. Kalau milih barang aja bisa, masa ya milih manusia nggak bisa? Juga sama perilaku namanya ya. Karena dia cowok, iya karena dia cowok lah mbak, masa mbak Yusni maunya sama cewek? Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau tanya sampai di sini? Nah, bener banget tuh Mbak Nur. Truk aja gandengan, ya kan? Kereta api aja juga beriringan tuh. Oke ya, saya lanjut ya. Nah, sampailah kita sekarang pada konsumen berdasarkan berbagai macam. Maksudnya apa nih teman-teman? Kenapa saya di dalam slide ini, di dalam PPT ini, saya memasukkan berbagai gambar? Tujuannya adalah saya mau ngasih tahu teman-teman kalau ternyata konsumen itu beda-beda loh. Berdasarkan apa? Berdasarkannya juga beda-beda. Contohnya, di sini ya, gambar pertama kalau teman-teman lihat, itu ada gambar anak kecil atau balita deh, ya, balita. Balita minumnya apa? SGM susunya, ya kan? Nah, kalau anak kecil ini anak apa ya? Umur SD kali ya, atau TK gitu kali ya. Juga sama, masih bisa minum SGM, tapi umurnya udah beda. Kalau balita SGM yang junior, mungkin yang bayi gitu ya, baby. Kalau yang anak kecil itu yang junior misalnya, gitu kan? Nah, begitu pula dengan anak-anak seperti ini nih SD, mungkin sekitar 4 atau 6 SD gitu ya, juga sama, mungkin bisa minumnya SGM juga, tapi mungkin SGM yang sudah tingkatannya lebih tinggi lagi. Nah, ketika sudah beranjak seperti kita lah ya, remaja atau mungkin hampir dewasa, sudah beda dong susunya, ya enggak? Nah, iya betul Mbak Sulastri. Jadi kalau yang saya bicarakan mengenai susu, betul itu mengenai segmentasi pasar. Jadi kita mau lihat segmen market, siapa sih konsumen kita gitu ya. Nah, jadi ketika saya punya saya ini pemilik ini, saya ini bosnya susu gitu ya, saya pemilik perusahaan susu. Saya lihat nih, kalau saya punya susu SGM, SGM itu formulanya apa aja, A, B, C, D, E gitu ya, vitaminnya A, B, C, D, E. Cocoknya buat siapa? Buat anak-anak. Nah, akhirnya saya ciptakanlah susu yang ditujukan buat anak balita, buat anak-anak SD dan anak-anak TK misalnya seperti itu. Nah, ketika saya memutuskan, saya tidak mau lagi menargetkan pasar saya adalah anak-anak, saya maunya orang dewasa saja. Ya, saya misalnya gitu ya, andaikan Anlen dan SGM ini satu perusahaan, saya ciptakanlah Anlen. Anlen ini saya tujukan untuk siapa? Untuk orang dewasa. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah tua? Misalnya, orang tua itu kan biasanya cenderung jarang minum manis ya, bukan jarang, tapi karena setahu saya, mungkin ada teman-teman yang keluarga jauhnya mungkin yang nggak tahu ya, tapi kalau setahu saya orang tua banyak kalau di Indonesia ini
yang ada diabetes gitu kan. Nah, jadi betul diabetes. Jadi tidak boleh terlalu banyak makan gula gitu kan. Kan kita nggak pernah ya nemu dia